guys, balik lagi di channel gue. Nah, kali ini gue akan cerita ke kalian tentang pengalaman liburan gue kemarin ke Lombok bersama sepupu dan temannya. Nah, jadi gini guys, kita itu pergi ke Lombok liburan tanggal 26 Agustus, ya kan? Gue sama sepupu gue. Nah, temennya sepupu gue ini udah berangkat duluan, udah sampai di Lombok itu sehari sebelum kita datang, ya kan? Nah, udah gitu pas kita besoknya mau flight itu ke Lombok sempat kesiangan juga kan, karena sampai Soekarno-Hatta itu jam 6 lewat berapa menit gitu, lewat 5 menit kalau nggak salah. Sedangkan flight Garuda itu jam 7.30. Udah dong, kita buru-buru check-in counter dan segala macamnya. Nah, singkat cerita, gue dan sepupu gue ini udah sampai di Bandara Lombok. Kita janjian ketemuan sama temennya sepupu gue ini dan juga driver. Oke, sudah keluar dari Bandara Lombok, masuk mobil ya kan. Nah, terus driver kita, Bang Yadi itu infoin katanya jadwal hari pertama nggak bisa dipakai karena info dari bootman yang di pantai Pink Beach itu, yang info dari Pink Beach itu bootmannya nggak memungkinkan karena kondisi cuacanya lagi angin kencang katanya kayak gitu ya kan. Jadi saran dari Bang Yadi untuk mengganti switch gitu, rundown di hari ketiga dibalik jadi hari pertama. Oke lah, dari bandara kita langsung ke desa adat Sade, ya kan? Udah berkeliling-keliling ke desa adat Sade, udah selesai keliling-kelilingnya. Terus kita langsung ke Mandalika, Kota Mandalika untuk makan siang. Nah, di sana udah makan siang, udah foto-foto, ya kan? Lanjut kita ke Pantai Mawun. Nah, tadinya itu mau ke Pantai Mawun, Salong Belanak, juga Bukit Segar buat sunsetan, tapi tidak keburu, ya kan? Jadi cuman keburunya ke Pantai Mawun aja. Karena udah kesiangan dan kita lama foto-fotonya juga gitu kan. Nah, udah kayak gitu, singkat gue lupa ya waktu di mana ya. Sepupu gue bilang gini, "Teh, bokap sama nyokap gue masa lupa gue mau ke Lombok," kata dia gitu. Terus udah kayak gitu dia cuman bilang gini sih ke gua, "Di sana hati-hati, jaga ucapan, jaga bicaranya, karena itu di kampung orang ya kan, bukan di kampung sendiri." Terus gue jawab dong, "Lah bener bokap lu ngomong begitu," kata gue gitu kan. Baru juga, "Ke Lombok ya teh," kata dia kayak gitu, "gimana gue kalau keluar negeri," kata dia gitu. Terus udah tuh, singkat cerita udah kesorean kan di Pantai Mawun, jam menunjukkan pukul 5 sore. Nah, langsung gue panggilin mereka, "Ayo yuk kita pulang yuk, soalnya perjalanan kita menuju Sembalun masih 2-3 jam lagi nih," kata gue gitu, "takut kemalaman." Bener aja dong kemalaman, sampai Sembalun ternyata jam 10 malam. Udah kayak gitu, jam 5 kita udah menuju Sembalun ya kan, dari Mawun Beach. Bayangin dari Pantai Mawun ke Lombok Timur, gimana tuh jauhnya ya kan, dari ujung ke ujung ada kali 3-4 jam mah gitu, pokoknya kayaknya lebih deh. Terus udah kayak gitu sampai di jalan pun kita makan malamnya ya seketemunya aja di jalan gitu kan. Kayak untungnya ketemu yang jualan apa, tenda pecel lele ya kan. Udah tuh kita ceritanya udah makan. Terus udah makan gue bilang dong ke Bang Yadi, "Bang, kalau ada pom bensin atau masjid, bantu ya," kata gue gitu, "mau numpang buang air kecil sama pup." Terus Bang Yadi bilang, "Oke, nanti di depan ada masjid terakhir sebelum kita naik ke Sembalun," kata si Bang Yadi. Gue jawab oke gitu. Terus udah kayak gitu ceritanya, di tengah jalan menuju ke Sembalun gitu kan udah mulai gelap tuh, kanan kirinya aja lampu penerangan jalan juga nggak ada gitu kan. Jadi cuma ngandelin dari
warga gitu. Nah terus tiba-tiba sepupu gue si Ayu ini keceplosan ngomong gini, ih gelap ya bang di sini, emang nggak takut apa bang warga sini kalau malam-malam lagi naik motor terus ada yang terbang, kata dia. Minimal kasih lampu lah. Apa karena susah ya? Kayak gitu. Waduh, dalam hati gue sembarangan nih bocah ngomong ya kan. Terus gue refleks dong langsung gini, ayo ngomongnya, kata gue kayak gitu. Terus udah kayak gitu kata saya, iya maaf gue keceplosan, kata dia gitu. Udah tuh hening kan, udah hening ceritanya. Sampailah tuh di masjid terakhir sebelum naik ke Sembalun, ke hutan Sembalun ya kan. Udah tuh Bang Yadi nungguin di mobil. Nah kita bertiga menuju WC. Nah di sana itu kalau udah malam, namanya udah malam ya, jam 8 apa jam 9 gitu, itu masjid lampunya udah pada dimatiin. Nah gue sama sepupu gue udah nih gantian buang air kecilnya ya kan, tinggal temennya sepupu gue ini dia mau buang air besar. Udah gitu WC-nya lampunya mati, jadilah mengandalkan flash HP. Terus kata temennya sepupu gue gini, bilang, udah kalian duluan aja, gue nggak apa-apa kok, kata dia kayak gitu. Ya kan gue nggak enak ya, masa ditinggalin ya kan. Akhirnya gue sama sepupu gue itu nunggulah di luar ya kan, di luar dekat masjid lah pokoknya. Udah sampai masjid itu ada perkebunan tembakau. Nah udah tuh ngobrol kan sama sepupu gue, ngalor ngidul ya kan, sampai akhirnya temennya sepupu gue ini keluar ya kan. Udah tuh udah kelar, kita masuk mobil. Terus gue bilang ke Bang Yadi, bang setel murotal Al-Quran dong. Nah akhirnya disetelin dah murotalnya sama Bang Yadi ya kan. Murotal Al-Quran entah itu Yasin atau ayat kursi gitu kan. Udah disetel aja dulu dari sini, kata Bang Yadi gitu, soalnya kalau udah di atas sana nanti di tengah-tengah udah nggak ada sinyal, kata si Bang Yadi. Oh ya udah setel aja, kata gue gitu kan. Udah tuh disetel. Nah pas kebenaran itu masuk hutan Sembalun ya kan, terus udah mau masuk hutan yang rimbun itu, matilah tuh, nggak ada sinyal murotalnya. Pas udahan banget itu ya, pas Yasin kalau nggak salah, Yasinnya udahan pas banget nggak ada sinyal ya kan. Nah terus udah kayak gitu, udah tengah-tengah kayak gitu, mobil kok terasa berat ya kan. Ternyata bukan gue aja yang ngerasain mobil itu berat, padahal mobilnya isinya cuma 4 orang doang sama driver ya. Nah udah kayak gitu gue dalam hati, wah jangan-jangan ada yang ngikut nih, kata gue gitu ya kan. Terus udah kayak gitu, soalnya dikasih gigi satu, dimasukin gigi 1, gigi 2 itu mobilnya masih terasa berat banget. Terus Bang Yadi juga nyeletuk, aduh ini mobil berat banget, kayak bawa 10 orang aja, kata dia kayak gitu. Padahal mah biasanya nggak begini, kata dia kayak gitu. Nah minggir dong Bang Yadi, minggirin mobilnya, berhentiin. Terus dia pakai HP itu ya, nyenterin pakai flash HP-nya ke belakang, ke atas mobil, nggak ada apa-apa. Gue tanya, bang belakang aman, apa namanya, atas aman, kata dia gitu. Sambil di situ juga sebelum yang Bang Yadi minggirin mobil, gue juga sempat bilang sama sepupu gue, ayo baca ayat kursi. Nah baca ayat kursi dong kita, sebelum ada kejadian yang berat itu udah baca ayat kursi dari bawah lah pokoknya, dari sebelum nanjak masuk ke hutan Sembalun. Udah kayak gitu, udah baca ayat kursi gitu kan, mana gue duduknya di depan ya kan. Terus hutan Sembalun kan gelap ya kan, cuma ngandelin pencahayaan dari lampu mobil aja. Terus yang naik atau yang turun juga mobil nggak ada, jarang gitu kan. Gue bacaan aja di depan ya kan, sambil merem gitu, sambil baca. Sepupu gue juga sambil merem di belakang baca. Temennya sepupu gue ini kayaknya tidur, nggak tahu juga dia tidur apa gimana gitu ya, soalnya nggak bersuara. Sudah kayak gitu gue merem aja, nggak berani ngeliat gini ke depan gitu kan, takut ujuk-ujuk tiba-tiba ada yang nemplok aja depan jendela, kan berabe ya. Udah tuh ceritanya udah dihitung semua sama Bang Yadi, masuklah dia ke
mobil, nutup pintu mobil, terus dia ngegas langsung bisa jalan lagi, mobilnya lancar. Terus udah kayak gitu, udah tuh ngelewatin itu, terus nggak lama ketemu ada kayak jembatan gitu, terus ada lampu penerangan jalan juga gitu kan. Nah kalau udah sampai situ kayaknya udah deket gitu sama pemukiman warga. Nah alhasil sampai di Villa Sembalun itu kalau nggak salah jam 10 lewat 5 apa lewat berapa gitulah, lewat sedikit. Nah yang penjaga villanya juga udah tidur, kayaknya ketiduran. Terus kita klakson akhirnya si penjaga villanya keluar ya kan, terus registrasi segala macem. Nah dia udah ngasih kunci villa gitu kan. Terus si Bang Yadi juga udah nurunin koper-koper kita, dan dia pamit ya kan, ini sudah kopernya nggak ada yang ketinggalan lagi barangnya, nggak, aman kata gue gitu. Yaudah gue balik ya kata dia gitu. Besok lagi, ya bang makasih ya kata gue gitu. Baliklah si Bang Yadi ke villanya dia ya kan, dia nginep di villa juga. Terus udah kayak gitu, udah sampai kamar, bersih-bersih muka gitu kan, pakai kapas kayak gitu segala macam nih kita bertiga. Nah terus papa gue bilang gini, kenapa lu kak megangin kepala aja? Wah bahaya ini mah kalau dia udah megangin kepala, kata si Ayu gitu. Udah lu netralisir dulu deh kak, kata si Ayu kayak gitu. Terus si temennya gini sambil jongkok sambil merem kayak gitu, kalau kata kita mah kayak lagi diskusi gitu loh, ngerti nggak? Terus udah kayak gitu gue mau sambil bersihin muka gitu ya. Terus akhirnya ceritakan si temennya sepupu gue ini, kebetulan dia juga kata si Ayu emang peka orangnya gitu kan, cerita kalau iya ada yang ikut gitu, ibu-ibu sama anaknya tadi kayak gitu kan. Terus udah sih udah aman katanya kayak gitu, nggak ada di sini kata dia gitu. Udah dong gue ngedengerin kayak gitu diem aja dong gue ya kan. Terus gue mandi duluan ya kan, mandi sambil keramas karena udah lepek banget. Gue sambil mandi sambil keramas sambil ngebayangin masih terngiang-ngiang omongannya sepupu gue, ini begini. Kata gue nggak konsen jadi mandi. Terus udah kayak gitu udahlah gue berburu tuh mandinya, soalnya kan gantian deh sama yang lain. Singkat cerita udah pada mandi semua, kita udah pada di kasur ngobrol ngalor ngidul ya kan, udah bersiap tidur. Nah kebesokannya si Bang Yadi WA tuh pagi, dia bilang gini, Nis hari ini gue nggak bisa nemenin kalian ya, ditemenin sama adik sepupu gue, kata dia gitu. Adik sepupu gue udah berangkat kok dari rumah tadi jam 5 apa jam 6 gitu, dia bilang paling bentar lagi sampai, nih nomor kontaknya, kata dia gitu. Oh ya udah kata gue gitu. Nah tunggu ini orang kan nyampe ya kan. Terus gue hubungin Bang Yadi dong, bang mana nih kok nggak nyampe kata gue gitu. Ya bentar lagi nih nyampe. Ya udah gue tunggu ya kan sampai si Ayu sama temennya ketiduran gara-gara nungguin mobil lama ya kan. Udah kayak gitu lama banget nih kata gue, nggak nyampe orang ya. Terus gue telepon dong, kan tadi udah dikasih kontaknya. Terus gue telepon, bang di mana, gue bilang gitu. Oh iya maaf kak, ini mobilnya nggak bisa nanjak, nggak bisa naik, kata dia kayak gitu. Lah terus gimana, kata gue gitu. Iya ini saya balik lagi, coba mbaknya hubungin Mas Yadi aja, kata dia gitu. Oh ya udah kata gue gitu. Ya udah dong, udah gue tutup tuh teleponnya, gue telepon lagi ke Bang Yadi. Bang gimana sih ini, tadi gue nelfon ke ini nggak bisa, mobilnya nggak bisa nanjak, kata gue kayak gitu. Terus sudah kayak gitu yaudah nanti gue telepon lagi gitu kan. Terus sebelum itu gue baca chatnya juga, maaf ya Nis gue nggak bisa temenin kalian soalnya semalam gue pulang jam 3. Hah pulang jam 3, kata gue gitu kan. Lah kenapa bang kok pulang jam 3? Iya soalnya gue digangguin di villa, kata dia kayak gitu. Emang kenapa, kata gue gitu. Iya kacanya digedor-gedor katanya gitu.
terus keran airnya nyala kata gitu. Tuh kan gue nggak bisa tidur kata si Bang Yadi kayak gitu. Ya udahlah, gue terpaksa pulang jam 3 subuh kata dia kayak gitu. Terus udah kayak gitu, apa namanya, akhirnya si Bang Yadi dan adik sepupunya nih nggak bisa nemenin gue dong. Akhirnya pakai supir cadangan, ya kan. Supir cadangan ternyata di mobilnya itu ada Stella jeruk, guys. Kalian tahu kan apa Stella jeruk? Itu gue nggak ngeluh kalau di sana ada Stella jeruk. Ngehnya itu pas si Ayu bilang, Bang, itu Stella jeruknya bisa diturunin nggak, kata dia gitu. Oh iya maaf, ini udah mau habis kok, kata dia gitu. Diturunin lah, gue kira diturunin mau dibuang, ternyata diselipin di pinggir apa namanya, pintu driver. Pantesan kata gue, kok ini si Ayu diem aja di belakang, ya kan, tidur apa bagaimana, kata gue gitu. Ternyata dia lagi nahanin mual, guys. Jadi kayak gitulah ceritanya ya. Udah kesorean ke Gili kondonya, jadi cuman dapat spotnya sedikit doang gitu. Nah, kalian ada cerita seru apa? Buat kalian yang punya cerita seru, boleh komen-komen di bawah, oke? Kutunggu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.